siang ini tadi saya mestinya mendampingi Sleman yang mau berangkat haji dari Multazam. Saya pembimbing Multazam, tapi kembali dari Purworejo langsung ke sini nggak bisa mendampingi jamaah kita yang mau berangkat haji. Saya ambil paku dulu, ternyata ada paku tapi baik, ibu dulu, bapak semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah innal hamdalillah wa syukrulillah ala ni'matillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Nah, adiknya duduk di sini, makin ke sini. Yang putra di depan, yang putri di belakang. Oh, subhanallah. Solih, solihah, hebat semua. Seneknya dimakan, kalau kurang ambil lagi di warung terdekat. Jatahnya ini tunggal. Saya lanjutkan. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wahai anakku, jangan lupa dirikan sholat, suruhlah orang lain untuk berbuat kebaikan, cegahlah orang lain untuk berbuat kemungkaran, dan bersabarlah. Sungguh Allah bersama orang yang sabar, dan itulah yang diperintah oleh Allah. Suratnya Luqman ayat 17. Bapak ibu adik-adik sudah hafal apa belum? Semangat, ulangi dulu. Sudah hafal apa belum? Anak-anak jawabnya semangat, tapi kok belum? Nah, saya ulang sekali lagi. Luqman ayat 17. Sudah hafal belum Bapak ibu adik-adik? Sudah, sudah. Coba deh ulangi deh. Luqman ayat 17. Coba deh. Luqman ayat 17. Oh, jawabnya sambil gini. Luqman ayat 17. Ya Allah, nggak gila dulu nih. Luqman ayat 17. Bapak ibu, yang saya tanyakan cuman itu. Luqman ayat 17 menipu, maksudnya dihafalkan nama surat dan ayatnya, nanti dipelajari. Baik Bapak ibu dan adik sekalian yang berbahagia, alhamdulillah sore yang cerah kita bisa berjumpa dan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita sambut Ustaz Muntakwawan Sebodo dari Kota Gede Jakarta. Tepuk tangan dulu. Kok pada yang ke sana? Ustaznya tuh di sini. Ustaznya tuh di sini. Ibu malah jawab di dalam hatiku. Ada diri semangat. Kalau kau anak soleh siap ngaji. Kurang semangat, nilainya baru seminta elu. Semangat. Kalau kau anak soleh siap ngaji. 79. Coba Bapak Ibu saat ini. Kalau kau Bapak Ibu soleh siap ngaji. Siap. Wow, saya kesongo. Adik-adik Bapak Ibu semuanya baru. Kalau kau anak soleh siap ngaji.
terakhir perhatikan, kalau kau anak soleh siap mati. Tadi Pak Lurah bilang apa? Bapak bilang siap. Makanya perhatikan, ayo ngaji, ngaji sing tenanan, lungguh anteng-antengan sing rame kancane setan. Bismillah ayo ngaji, bismillah ayo ngaji, ngaji bareng sing rame boten mireng, sing gojek boten bareng, sing mahal kaya wereng. Apa ngaji kudu anteng, bismillah ayo ngaji, bis. Judulnya Isra Mi'raj. Adik-adik, Bapak Ibu, kalau semantan Nabi kita sedih karena ditinggal mati pamannya Abu Thalib. Muhammad, kalau ada yang berani melawan kamu, nanti berhadapan dengan aku, pamanmu akan melindungimu. Kalau ada yang melawan kamu, ada yang mencelakai kamu, nih pedangku yang bicara. Napa ini? Ini napa ini? Baik. Ulangi, perhatikan, ulangi. Napa ini? Tangan masa pedang. Ulangi, ini napa? Ini apa? Tangan. Lalu ini apa? Yang ngajari siapa ini jajan? Ibu ini jajan apa tangan? Lah kok jenengan ngajari tangan, ngajari jajan? Kalau pamit bapakku jangan bilang dada. Ini tangan. Ibu pamit julung tangan. Bapak pergi julung kepala. Bapak kaki. Ini masuk dada ini. Yang betul bukan begini. Yang betul cium tangan bapak ibu. Bapak aku pamit julung tangan. Loh, kan ini pura-pura anaknya ini bapaknya. Baik, akhirnya paman tercinta meninggal. Padahal Muhammad butuh apa? Kalau kamu butuh uang, aku beri. Nih, butuh berapa? Siapa yang mau? Butuh lari. Anteng-antengan. Bapak ibu, inilah tip membuat anak menjadi penurut. Siapa bilang anaknya ngeyel, gampang jatuh. Mau nggak? Kepala melunduk, kepala ke atas, noleh ke kanan, noleh ke kiri. Putar-putar, ya. Ini saya ngajari dirinya kan ini gara-gara uang disuruh apa-apa mau. Besok kalau jadi pejabat akhirnya mau korupsi, ya Allah. Ini untuk Nabi Muhammad. Muhammad, kamu butuh berapa? Satu. Butuh lagi, ada lagi. Nih lihat. Oh, 2.000. Pamannya akhirnya meninggal dan belum masuk Islam. Di Muhammad, aku membantu kamu karena keponakanmu, tapi aku nggak mau masuk Islam. Kalau aku masuk Islam, itu Abu Jahal, Abu Lahab itu kan teman-temanku, teman rondoku, konco rondo. Kalau aku masuk Islam, aku jadi nggak punya teman-teman itu. Aku beri semua. Ya Allah, meninggal tanpa Islam. Akhirnya surga apa neraka? Meninggal tanpa Islam kok surga? Neraka. Khadijah istrinya juga meninggal. Malaikat datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Rasulullah. Aku diperintah Allah. Untuk apa kesini wahai malaikat Jibril?
Aku diperintah untuk memperjalankan engkau. Hah? Di mana itu? Dari sekarang ini kau berada di Masjidil Haram. Terus kemana? Masjidil Aqsa. Di mana itu? Di Palestina. Jaraknya jauh. Mekah, Palestina, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Berapa jaraknya ini Bapak Ibu? Tirukan. Jaraknya 1233 km. Ulangi Bapak Ibu adik-adik. Jauh apa dekat? Jauhnya seperti Banyuwangi Jakarta. Banyuwangi Jakarta itu kurang lebih 1000 kilo sekian. Kalau naik kereta Sri Tanjung 12 jam dari Banyuwangi sampai Jogja. Belum ke Jakarta naik kereta tambah 8 jam. Berarti 20 jam itu naik kereta cepat. Subhanallah. Wahai malaikat Jibril, aku harus naik apa? Tenang saja, sudah disiapkan. Kendaraannya namanya buruk. Itu apa? Seperti kuda, tapi bukan kuda, lebih kecil dari keledai, tapi lebih besar dari keledai. Kecil dari kuda, besar dari keledai. Bersayap secepat kilat. Buruk itu namanya barkun, artinya barkun itu kilat. Jadi kendaraan yang berjalan secepat kilat, jadi cepat sekali. Sudah sampai di Masjidil Aqsa. Sholat bersama arwahnya para nabi. Nabi itu ada 1200-an nabi. Di dunia ini Allah dulu mengutus lebih dari 1200 nabi, bukan cuma 25 ya kan. Lalu setelah sholat di sini naik ke langit. Buruknya ditinggal, naik ke langit. Langit ke-7, 1 langit, 2 langit, 3 langit, 4 langit, 5 langit, sampai ke atas ketemu dengan Allah. Allah langsung menyapa Nabi Muhammad, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bacaan sholat itu dialognya Allah dengan Nabi Muhammad. Keselamatan atas engkau wahai Nabi, ini rahmatku, barokahku, kulimpahkan kamu semuanya. Nabi kita menjawab, assalamu alaina wa ala. Keselamatan atas kami ya Allah, dan juga hamba-hambaku yang soleh di belakang. Jadi kalau kita soleh, kita diberi atau didoakan Nabi Muhammad. Tepuk tangan dulu. Anak soleh, tepuk tangan. Duduk rapi, anteng-antengan. Anak soleh duduk tenang, jangan ada yang mainan, apalagi tutuk-tutukan. Anak soleh duduk rapi, konsentrasi, lihat sini. Yang enggak duduk rapi, pulangnya hati-hati, siapa tahu dikejar sapi. Tahu anak soleh. Ustadz, nanti diperbaiki mana ustadznya, ustadzanya. La ilaha illallah Muhammadur, bukan Muhammad. Baik, adik-adik sudah selesai tepuknya. Berikutnya ada bapak, ada ibu. Monggo bapak ibu, tepuk bapak ibu soleh.
Pemirsa yang solehnya, oh belum diajari, belum TPA nih. Oh kirain yang soleh cuma anaknya, makanya sering bapak bilang begini, Dek. Ya bu, ya pak. Sholat di masjid. Bapak. Udah, bukan bapak sini loh, bukan bapak sini loh, bapak sebelah sana. Dek. Ya bu. Ngaji. Ibu. Orang. Itu sama saja Dek masuk surga. Bapak ibu. Orang. Siapa yang pengen masuk surga? Ternyata betul, ternyata yang pengen cuma anak-anak. Masuk surga itu bayar apa gratis? Masuk gratis. Siapa yang pernah masuk kebun binatang Gembira Lokong? Masuknya bayar apa gratis? Bayar berapa? Bayar 75.000 kalau hari Senin sampai hari Jumat. Kalau Sabtu Ahad bayarnya 85.000. Kalau hari libur nasional bayarnya 100.000. Padahal nonton apa? Coba tebak suara berikut ini. Suara apa? Salah, yang betul suara Ustadz. Masa ini mudah? Sekarang suara Ustadz menirukan apa? Nah, menirukan apa tuh yang penting? Yang betul kuda lari tidak titik. Terakhir suara apa? Belum selesai. Super terakhir suara apa? Ya, tapi gak usah nunjuk sini loh. Nonton monyet saja, Mbak. Apalagi besok masuk surga. Bapak ibu adik-adik lihat Ustadz bayar nggak? Bayar nggak bu? Bayar berapa? 1.000. Nonton New 75 gitu. Tak entar 1.000 kalah sama monyet. Masuk surga bayar. Bayarnya as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu jadi kuncinya surga. Oh, adik-adik bersyukur sholatnya orang Islam itu dari Allah ke Rasulullah dan kita jadi soleh benar. Kalau saudara kita ada yang sholatnya begini, lihat sholat itu maksudnya menyembah pada Tuhan. Ada begini, kan? Kalau begini kan nggak pernah diajari oleh nabinya. Ada yang begini. Kalau begitu juga nggak pernah diajari nabinya. Kalau kita sholat diajari nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, Bapak Ibu, didiklah anak dengan sholat. Ya tiap hari sholat capek deh. Belum tahu. Ayo jujur, siapa yang tadi udah sholat subuh? Buat semangat. Siapa yang tadi udah sholat subuh? Siapa yang sholat subuh 4 rakaat? Oh, maksudnya yang sholat 2 rakaat sholat qobliyah sebelum subuh, 2 rakaat sholat subuh. Betul ya? Oh, tepuk tangan dulu. Apa itu? Sholat itu bisa mencerdaskan. Pengen pinter apa enggak? Bapak Ibu penjelasannya. Saat kita sujud, lihat Pak Ustadz mau sujud, lihat
sujudnya mademnya miring sana, bukan lurus, nanti dari ibu sini nutupi. Ya, saat sujud yang betul itu ininya lurus. Apa ini? Ini. Namanya apa? PU2. Biar. Jadi mohon maaf, agak panjang dikit. Ininya lurus, bukan kok begini, lurus. Nah, lihat. Lurus kan? Ya kan? Bukan begini. Ini kurang sempurna. Bapak Ibu adik-adik bisa lihat. Ini loh kakinya lekuk kan? Bukan begini. Namanya deprok. Kenapa kok sujud begitu? Adik-adik dengarkan, meskipun bisa jadi belum paham. Bapak Ibu saat sujud, kepala di bawah jantung, jantung di atas kepala, kepala ada otak, jantung memompa darah. Normal, yang nggak normal begini detak jantungnya. Mengapa begitu? Mungkin dikejar-kejar bayar utang. Maka yang ada di sini yang punya utang, saya doakan dulu, ya Allah semoga utangnya segera terlunasi. Kok amini banter? Saat sujud, jantung memompa darah, darah membawa nutrisi, makanan tubuh mengalir masuk ke otak. Intinya saat sujud, otak dikirimi makanan oleh jantung. Kalau berupa cairan Mengalir ke bawah lebih cepat apa enggak? Ibu bapak, kalau nutrisi itu cairan mengalir ke bawah lebih cepat enggak? Nah, jadi otaknya dikirimi makanan. Maka ada hadisnya, panjangkan sujudmu, bukan panjangkan gerosannya. Allah Akbar. Bapak Ibu, maksudnya panjangkan waktumu saat sujud. Otakmu dikirimi makanan oleh jantung lebih banyak, otakmu sehat dan kamu pinter. Tepuk tangan dulu. Siapa yang pengen jadi anak pinter? Ulangi. Yang pengen jadi anak pinter, duduknya dengan rapi. Siapa yang pengen pinter matematika? Kurang semangat. Siapa yang pengen pinter bahasa Indonesia? Siapa yang pengen pinter ngaji? Semangat lagi. Siapa yang pengen pinter ngapusi? Bapak Ibu, makanya pinter harus diimbangi dengan sujud pada Allah. Tepuk tangan dulu. Contoh yang kedua, kenapa sholat itu mencerdaskan? Pak Ustadz lihatkan apa ini? HP ini terinspirasi dari peristiwa Isra Mi'raj. Percaya enggak? Tapi Pak Ustadz lihat simpel. Mekah, Palestina, jaraknya 1233, tapi secepat kilat berangkatnya karena naik buruk. Lalu ke atas jutaan kilo. Perintah sholat, Rasulullah kembali ke Aqsa, jutaan kilo, kembali ke Mekah. Jadi perjalanan singkatnya begini. Persis proses kerja HP, pencet tombol. Dari Jogja kita bisa ngebel langsung ke Arab. Suara kita dibawa buruk secepat kilat. Wush, suara kita sampai sana. HP-nya bunyi. Ya Allah, ini ketok setanannya ganggu. Secepat kilat, wush. Tapi kan Mi'raj dulu
suara kita nembak ke satelit, beli pulsa. Jadi HP dari Al-Quran, tepuk tangan dulu. Pak Ustadz tunjukkan lagi siapa yang HP-nya ada tulisan 4G. Namanya apa Bapak Ibu? 4G. Kalau 5G 5G. Kalau 3G 3G. 2G 2G. 1G 6G. Pertanyaannya Pak Ustadz, siapakah yang menciptakan teknologi internet yang secepat ini? Orang Islam apa bukan? Orang Indonesia apa bukan? Yang menciptakan kita download gambar cepat banget, kita ngirim pesan cepat banget. Siapa dia? Ternyata nama kompletnya Profesor Dr. Haji Engineering Khairul Anwar, sarjana teknik Master Engineering dari Kediri. Tepuk tangan dulu. Singkatnya Khairul Anwar. Adik-adik pengen pintar. Khairul Anwar lulus SD, bapaknya meninggal. Bapak, lalu SMP, SMA, ke sekolah naik sepeda ontel. Pulang sekolah gak ke rumah, kemana Bapak Ibu? Kerja. Dia termasuk orang kurang mampu, kerja. Sampai di rumah menjelang maghrib, mandi, sholat di masjid, sampai Isya beliau di masjid sambil ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai Isya. Habis Isya pulang, belajar sebentar, tidur, berangkat lagi. Begitu terus. Dan Khairul Anwar selalu juara 1. Tepuk tangan lagi. Yo, Bapak Ibu, saksikan anak kita yang sholatnya rutin, yakin pasti anaknya pinter. Lulus SMA, kuliah di ITB Bandung, jurusan elektro, maka tadi namanya sarjana teknik di belakangnya itu. Nah, tetap juara 1. Sayangnya dibawa oleh PT Panasonic Jepang, sekarang tinggal di Jepang. Ngisi ceramah kayak Pak Ustadz ini, tapi tetap mengembangkan teknologi. Pintar, tapi ngajinya, sholatnya nggak bolong-bolong. Tepuk tangan ya. Ini tadi namanya Mas siapa namanya nak? Ya, Mas Valen kalau duduknya rapi, Pak Ustadz doakan. Mau duduk rapi nggak main-main? Mau didoakan? Oh, Mas Valen Pak Ustadz doakan semoga jadi penemu HP Namuna. Oh, di jalan. Ya. Jalan-jalan ada Khairul Anwar pinter. Jadi Bapak Ibu, sholat itu membuat anak kita jadi semakin pinter. Maka didilah dengan sholat. Anak mulai sholat susah. Biasanya sholat subuh. Yang kedua maghrib mainan HP. Siapa yang sering mainan HP? Agar sudah agan ke masjid. Ayo, siapa yang sering marah-marah ditanya ibu bapak malah marah. Boleh apa tidak?
wajahnya jelek. Shh, lihat. Jelek apa enggak? Jadi gak usah menggerutu. Akhirnya dimarahi ibu bapak. Siapa yang sering dimarahi ibu? Anaknya diri sambil lihat ibunya. Ibunya malah bilang, anaknya ulangi. Siapa yang sering dimarahi ibu? Siapa yang sering dimarahi bapak? Ya Allah, dia selamat ya, bapak ibunya lugu, lumayan dualah. Tepuk satu, ulangi. Tepuk satu. Shh, salah maju ke depan. Salah maju ke depan. Apalagi yang mainan ini, ulangi. Salah maju ke depan. Tepuk satu. Tepuk dua di atas sebelah kanan. Tepuk di atas sebelah kanan. Ulangi. Tepuk dua. Ulangi. Tepuk dua. Satunya di bawah. Satu. Selain satu dan dua jangan tepuk. Pak Unat bilang bisa jadi bilang saku. Jangan tepuk wong saku. Ini saku. Lihat bibirnya Pak Unat. Ulangi. Satu. Duanya di atas. Tepuk dua. Satu. Duit. Ini bukan. Ulangi. Tepuk dua. Satu. Dua. Sate. Kita lanjutkan. Adik-adik, sholat itu ternyata membuat kita jadi semakin hebat. Kita buka rahasia sendiri. Bapak Ibu, kenapa anak kita perlu dididik dengan sholat? Kita kalau sholat begini, Allahu Akbar. Begini boleh, begini boleh, ya nggak boleh. Allah. Ya Allah, terima kasih Ustaz. Semoga dapat Ustazah. Allahumma amin. Mana Ustazahnya? Kalau layu. Bapak Ibu, kenapa sholat kok begini? Sudah tahu belum? Kenapa kok sholat kok kayak tadi? Allahu Akbar. Itu maksudnya. Sebelum ditanya, sebelum kita jelaskan, Pak Ustaz mau tanya, siapa yang pernah pergi ke Jepang? Jepang itu negara maju apa miskin? Maju. Suzuki dari mana? Honda. Siapa yang punya motor Honda? Honda itu kenapa namanya Honda? Soalnya yang menciptakan nama orangnya itu Soichiro Honda. Honda itu nama orang yang menciptakan di Jepang. Oh, Mas siapa tadi namanya nak? Mas Valen. Besok ada motor namanya Valen. Motor roda satu. Namun motor juga ya kan. Jepang negara maju apa miskin? Padahal dulu tahun 45 dibom nuklir. Lalah untuk luluh lantak Nagasaki Hiroshima, tapi sekarang kok jadi maju? Ternyata rahasianya begini. Tiap pagi anak-anak sekolah, para karyawan keluar ruangan, lalu mereka menyembah dewa namanya matahari. Matahari itu disembah. Hai. Rukuk kayak kita rukuk. Lalu mereka mengatakan satu tangan gini, lihat gini, pakai bahasa Jepang. Ichiban.
Ichiban. Ichiban sambil menatap Dewa Matahari. Ichiban artinya sukses. Dewa Matahari, izinkan Jepang menjadi negara sukses. Dewa Matahari, Jepang harus hebat. Dewa Matahari, Jepang harus berhasil. Boleh kok jadi curang. Jepang nyembah siapa? Matahari. Awake dhewe niki nyembah nopo? Nyembah sinten? Allah itu yang menciptakan matahari. Jepang cuma nyembah matahari, mereka berhasil. Kita nyembah yang menciptakan matahari, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mestinya kita jauh lebih berhasil. Tepuk tangan dulu. Bapak Ibu, Jepang cuma begini. Kita bagaimana? Jepang cuma satu tangan. Ichiban. Kalau kita bikin tadi coba takbir. Allahu Akbar. 1, 2, 3. Dorong mobil kalau cuma satu tangan nggak kuat. Nggak kuat. Tapi kalau dorong pakai 2 tangan lebih kuat. Jadi andai. Satu tangan dengan 2 tangan lebih hebat mana? 2. Berarti mestinya kita lebih berhasil. Tepuk tangan dulu. Maknanya begini Bapak Ibu, beri semangat anak kita, jangan malah dilarang. Wah mau hujan-hujanan, hujan-hujanan tidak ngomong. Padahal justru hujan-hujan itu menggembleng fisiknya menjadi fisik yang kuat. Nah begini, maknanya apa ini? Hai orang yang beriman, angkat kedua tanganmu. Kamu tidak boleh loyo, tidak boleh gersulo, tidak boleh patah semangat. Yo, tepuk tangan dulu. Jadi Bapak Ibu, mendidik anak yang utama, beri semangat mereka. Datangi anak kita yang rame, jangan marah. Cukup begini, nak, berangkatlah nak ke masjid nak, saling dulu nak, berdiri nak. Ya Allah, berangkat ke masjid, Bapak yakin kamu nanti hebat, sholatnya bagus. Sambil dipeluk, beri semangat anaknya. Bapak yakin kamu nanti di masjid ngajinya bagus. Jangan malah dibalik. Ojo rame, rame. Ojo rame. Kalau bilang jangan rame, anak malah jadi rame. Nggak percaya Bapak Ibu? Perhatikan. Pak Untat beli mercon, ini urat-urat mercon di Sumet. Kok orang bos, adik-adik jangan bilang dor lo ya. Malah bilang dor. Jadi ojo nakal, malah nakal karena ojonya jadi hilang. Jangan bilang dor lo. Jangan bilang dor lo. Anak kalau melarang malah nekat, maka jangan dilarang. Bisikan dalam telinganya dengan semangat nih. Ibu yakin kamu nanti di PPA ngajinya bagus. Selamat berangkat nak. Doa ibu menyertai. Wow, sampai di masjid anaknya kok rame. Sampaikan, nah ibu sedih. Ibu kok sedih kenapa Bu? Soalnya tadi kamu di masjid rame. Ibu jadi sedih. Lah yang punya anak kok nggak soleh. Anak soleh kan hebat. Mestinya di masjid duduknya rapi, mendengarkan. Kok tadi rame, ibu sedih. Ibu jangan sedih Bu. Makanya besok kalau ke masjid bagus ya. Ya Bu. Kalau anaknya sudah bagus, sini deh. Apa Bu? Kamu tadi hebat. Tos dulu, kamu tadi hebat. Kenapa Bu? Ibu amati kamu di masjid hebat. Besok ditingkatkan ya. Setiap berangkat pesan sponsor, pulang dibahas. Berangkat pesan sponsor, simpel saja. Dek di masjid anteng, dek di masjid khusyuk, dek di masjid yang soleh. Itu aja. Pulangnya, dek ibu senang kamu tadi soleh, dek ibu sedih kalau kamu tadi ramai. Nah, suatu saat anaknya tanya, Ibu tadi aku sholatnya bagus nggak Bu?
dia belajar untuk muhasabah diri dengan takbir Allahu Akbar. Semangat, tepuk tangan dulu ya. Bapak Ibu, assalamualaikum. Kok kurang semangat? Assalamualaikum. Monggo ibu-ibu bapak doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa bismika amin. Gak sambil lendekan kan ada. Anak soleh tepuk tangan. Siapa yang menciptakan hujan? Allah. Kurang semangat. Siapa yang menciptakan awan? Allah. Kurang semangat lagi. Siapa yang menciptakan bulan? Siapa yang membuat bakwan? Makanya perhatikan kembali ke lab. Hikmah ajari anak sholat yang kedua selain otaknya pintar dan semangat. Begini, Allahu Akbar. Coba kalau begini apa namanya? Sampai putih. Kalau kanan hormat Bapak Ibu, kalau kiri apa namanya? Kepada. Kan kalau sholat gini, kalau dua-duanya, kalau satu katanya hormat, kalau yang kiri apa? Melihat. Tapi ada begini, apa namanya? Silaumen. Kalau ibu silawati. Kalau dua-duanya apa? Pak polisi menangkap penjahat. Pak polisi mengatakan angkat tangan. Apa mana angkat tangan? Pasrah, menyerah, pasrah. Maka begini nih pasrah. Pasrah itu angkanya berapa Bapak Ibu? 0. Kosongkan hatimu, pasrahkan dirimu pada Allah. Ternyata kalau kita sholat itu membentuk angka 0 juga loh. Percaya apa tidak? Ayo Bapak Ibu remaja, Ustaz siapa tadi yang masih tadi namanya Ustaz siapa deh? Sini Ustaz sini dulu ya, kita sambut Ustaz kita, Ustaz Syahdan. Ayo, bangga Ustaz sini dulu. Itu Ustaz siapa? Oh, Ustaz Faruk kok sini. Ustaz Faruk, subhanallah. Senyumnya sangat menawan hati para nenek-nenek. Ustaz, kan kita sholat begini, berdiri lurus. Allah Akbar, berdiri lurus. Garis lurus itu berapa derajat Ustaz? Garis lurus 120. kurang. 100. Anak-anak malah belum ngerti ya ini. Ustaz Faruk berapa tadi berapa? 180 derajat. Garis lurus 180 derajat. Saat ruko yang betul. Rukuk yang betul bisa pegang, tolong ditaruh di apa namanya ini? Punggung Pak Ustaz. Kalau botolnya jatuh berarti salah, rukuknya salah, gerakan rukuknya. Tapi kalau dia berdiri berarti benar. Kenapa? Tegak lurus. Ya coba berikan Ustaz di atas. Punggung Oh, karena bawahnya kurang lurus. Nah, apalagi ya? Nah, yang ini aja deh. Pinjam ya. Nah, ini karena bawahnya itu tidak teratur. Coba ini taruh di sini. Allahu Akbar. Ya kan? Betul apa enggak? Karena permukaannya datar, rukunya juga datar, jadi nggak jatuh. Sudah Ustaz, jangan di situ terus dalam.
Makasih ya. Ustaz Farouk dari mana aslinya? Surabayanya mana Sidoarjo? Sawahan. Kemarin Pak Umar dari Hidayatullah Surabaya. Silahkan duduk di antara dua sujud. Tepuk tangan dulu. Jadi gerakannya begini berapa ini? Tegak lurus Bapak Ibu adik-adik. Ustaz Farouk berapa ini? 90 derajat. Saat sujud tadi separuh dari rukuk berarti berapa? Berarti 45 derajat. Jadi sujudnya 2 kali dalam satu rakaat. 45 tambah 45 berapa? Tadi 90 tambah rukuknya 90. Berarti di total berapa? 180. Kalau tadi di jumlah 180 tambah 180 berarti berapa? 360 derajat. Itu apa nak? Lingkaran sholat. Jadi sholat itu membentuk angka lingkaran. Pasrah, maka kita begini, pasrah pada Allah. Tepuk tangan dulu. Siapa yang cinta pada Allah? Kurang semangat. Siapa yang pasrah pada Allah? Kurang semangat. Siapa yang pasrah pada Rasulullah? Siapa yang cinta pada ibu bapak? Kurang semangat. Siapa yang cinta pada nenek? Belum gini pun semangat. Siapa yang cinta pada tongkat? Tongkat kok bilang kakak. Siapa yang cinta pada kakak? Siapa yang cinta pada adik? Siapa yang cinta pada embek? Bapak Ibu, ternyata sholat membentuk angka lingkaran. Pak Ustadz sudah mulai sumuk. Sumuk itu panas. Di depan di atas ada kipas angin. Gimana rasanya Pak Ustadz? Biasa. Kipas anginnya nggak sholat. Ustaz, memang kipas angin sholat. Tadi katanya sholat itu melingkar, membentuk lingkaran. Nah, kalau saya atau Pak Ustadz pindah di sini, apa yang dirasakan Pak Ustadz? Dingin, sejuk. Kenapa? Karena kipas anginnya baru muter. Muter itu sholat. Pasrah pada Allah. Kipas angin saja membuat jadi pasrah pada Allah, jadi menyejukkan. Mestinya kita kalau sudah sholat gak boleh marah-marah. Tepuk tangan dulu. Harus sabar. Pasrah pada Allah. Ibu, assalamualaikum. Boleh marah nggak? Boleh, tapi marah yang bisa diatur yang sesuai dengan sholat. Gimana itu Pak Ustaz? Contoh, anaknya main pasir. Main pasir, campur banyu, diublek, bubur pasir. Walau coba panas, mlebu omah wae. Masuk rumah karpetnya kotor, temboknya kotor. Bapak pulang dari kerja. Dong dong bum bom bum 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 bum. Gak punya sehingga kalau ibu marahnya kayak gitu. Wah, jadi ngerti lah. Bener sih, kok malah gitu. Ini mau gula. Mulai mau nyetel HP. Kita tambah ya. Pakai ya. Lagi anaknya sama. Anaknya sama pakai ya. Anaknya sama. Jadi kita apa-apa. Lah kalau itu anak sih nggak. Ya Allah. Gimana marahnya yang sesuai dengan kipas angin atau sholat tadi berputar? Pertama Bapak Ibu, pasang wajah tidak berkenan. Contoh, ya kan mantuk, nggak gitu ya. Ya kan? Yang kedua, pasang wajah tidak berkenan tadi. Misalnya anak kok jalan makan tapi jalan. Anaknya dari jauh.
Yang kedua, ucapkan zikir. Napa Bapak Ibu? Zikir. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Saat kok ditaruh sini karena astagfirullah. Suatu saat anak kita marah sama dengan kita. Allah ya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Soalnya bapak ibunya kalau marah, Masya Allah, astagfirullah. Siapa yang kalau ibu marah pakai begini, pakai begini, anaknya kalau marah ikut ibunya jadi begini. Ayo, mestinya pakai zikir. Yang ketiga, ucapkan kenapa. Mau nggak Bapak Ibu? 1, 2, 3. Adik-adik bilang karena. Mau nggak Bapak Ibu? Katakan kenapa. 1, 2, 3. Yuk adik-adik. Kenapa kok main tasik dalam rumah? Kenapa? Biar anak diberi kesempatan menjawab. Karena mau coba panas, aku nanti jadi gantung. Lo kok ganteng? Gantung, dan blekor itu. Oh, sudah ketemu penyebabnya. Anak kepanasan. Lah, diberi solusi. Nah, mainnya ya jangan di sana kepanasan, jangan di sini ngergeti omah. Kalau main di luar rumah sebelah sana, tidak kepanasan dan tidak ngergeti. Tepuk tangan dulu ya Pak Ibu. Didiklah anak dengan sholat seperti mengikat, menyejukkan. Suatu saat kita bahas lebih utuh lagi, insya Allah. Judulnya didiklah anak dengan sholat. Ya bunaya aqimis sholat. Baik anak tuh jangan lupa dirikan sholat. Semoga yang sedikit bermanfaat. Bapak Ibu bisa ambil hikmahnya nggih? Apa hikmahnya? Yang pertama, pasrah pada Allah, beri semangat anak-anak kita, dan jangan lupa selalu berputar menyejukkan masyarakat. Adik-adik, sebelum ditutup, tengok kanan, tengok kiri, bawah, ada sampah tidak? Nah, masukkan di dalam kerdus sampahnya, jangan meninggalkan sampah di masjid kita. Nah, itu isunya dimasukkan di dalam kerdus. Nah, nanti kita bawa. Semoga bermanfaat. Yuk, adik-adik tangannya gini dulu, tirukan. Yuk, sebagai penutup, tirukan. Ya Allah. Ulangi, kurang semangat. Ya Allah, aku siap menjadi anak soleh dan soleha, rajin sholat, tepat waktu, berjamaah di masjid dengan tertib. Ulangi, rajin sholat, berjamaah, tepat waktu di masjid dengan tertib. Ulangi, rajin sholat, tepat waktu, berjamaah di masjid dengan tertib. Ulangi, sholat, rajin sholat. Berjamaah Di masjid. Tepuk tangan semuanya. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada kelebihan tolong dikembalikan. Bukan pesan terakhir, bila ada sumur di ladang, tolong mandinya di kamar mandi, jangan mandi di ladang. Ya, maksudnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah sampai kan Ustadz kita. Siapa Ustadz mau dipanggil? Hah?
Ustazah, ya, monggo Ustazah siap dipanggil Allah. Monggo. Untuk haji gimana? Belum